Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Adi dengan NIM 1607204, Prodi Ilmu Komputer C 2016. Ya, ini saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan bahasa Pascal. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran bahasa Pascal. Nah, bahasa Pascal di sini yang saya akan pakai itu mengenai tentang prosedur. Di sini kita akan coba membuat program menghitung luas dan keliling persegi panjang dengan menggunakan prosedur. Yang nanti kita akan coba. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang manfaat dalam mempelajari PTI atau pengantar teknologi informasi dalam dunia perkuliahan. Langsung saja kita ke tutorial pertama, membuat program menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan prosedur. Di sini saya akan memakai Geany sebagai software untuk menjalankan program bahasa Pascal. Nah, langsung saja kita buat nama programnya. Program persegi panjang. Nah, nama programnya kita namakan program persegi panjang karena kita akan mencari luas dan keliling dalam persegi panjang. Sebenarnya nama program ini bebas, karena kita ingin mencari program persegi panjang maka kita namakan program persegi panjang. Lalu yang kedua, setelah membuat nama program, kita variabel apa saja yang ada di dalam program dalam menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, dalam persegi panjang itu ada panjang, lebar, luas, dan keliling. Untuk panjang kita namakan variabel dengan P, lalu lebar dengan L untuk memudahkan, lalu luas sebagai luas dan keliling sebagai ke. Lalu variabel ini sebagai masukan integer. Setelah kita membuat variabel, kita hanya tinggal membuat prosedur dalam menghitung luas dan keliling. Dalam menghitung luas, kita menggunakan prosedur. Prosedur awal itu kita membuat dalam prosedur awal ini kita menghitung luas. Nah, nama prosedur sebenarnya bebas, karena kita ingin menghitung luas, kita namakan nama prosedur awal ini hitung luas. Lalu yang kedua, kita mulai dengan begin. Lalu rumus dari luas persegi panjang, tinggal masukkan variabel dari sini luas. Karena kita ingin mencari luas, maka variabel luas sama dengan panjang dengan P dikali lebar, P kali L. Nah, setelah kita menulis rumus dari luas, di prosedur juga nantinya kita akan menampilkan hasil dari perkalian di sini dengan cara tuliskan write-len luasnya adalah sama dengan luas. Nah, untuk menghasilkan hasil dari luas di sini kita hanya tulis write-len luasnya adalah sama dengan, sama dengan di sini karena kosong. Nah, nanti di sini kita akan memanggil dari hasil perkalian di sini dengan cara memanggil luas. Jadi setelah koma kita masukkan variabel dari luas. Lalu selanjutnya untuk mengakhiri prosedur hitung luas N. Lalu kita buat prosedur kedua untuk menghitung keliling. Prosedurnya sama seperti di atas. Prosedur hitung keliling sama seperti di atas. Kita mulai dengan begin untuk awalan pertama.
Lalu kita masukkan rumus dari keliling persegi panjang. Rumus dari keliling persegi panjang yaitu 2 dalam kurung panjang sebagai P ditambah lebar sebagai L. Sama seperti di atas, untuk menampilkan hasil keliling kita hanya buat right length. Kelilingnya adalah curve. Nah, untuk menampilkan hasil sama seperti di atas, nanti kita memasukkan sesuai nama hasil dari sini, curve atau keliling. Setelah itu kita akhiri prosedur kedua juga dengan N. Lalu kita masuk ke program utama. Untuk memulai program utama, kita mulai dengan begin. Lalu kita buat keliling persegi panjang. Nah, di sini saya buat seperti ini untuk memudahkan user ketika menjalankan program yang dijalankannya. Jadi ketika program ini dijalankan, nanti di sini akan tertulis program untuk menghitung luas dan persegi panjang. Jadi kita memberitahu user bahwa program ini untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Seperti itu. Kita right length untuk menampilkan hasil right length di atas. Lalu kita buat right masukkan panjang. Nah, berbeda dengan di atas right length, di sini kita tulis right. Right ini itu adalah kita meminta user untuk memasukkan sebuah variabel. Kalau right length sendiri hanya menghasilkan atau menampilkan hasil dari yang kita sudah tulis barusan. Untuk right sendiri, nantinya kita akan menulis atau meminta user untuk menulis variabel. Nah, di sini kita untuk memberitahu user, kita tulis masukkan panjang. Karena panjang, baru kita buat read length P. Nah, ini untuk membaca bahwa yang dimasukkan ini adalah sebagai panjang atau P. Lalu kita buat yang kedua untuk lebar, masukkan lebar. Juga sama, kita meminta user untuk memasukkan lebar. Kita tulis read length L untuk membaca bahwa yang dimasukkan user ini sebagai L atau lebar. Lalu right length untuk membaca hasil di atas. Setelah itu kita akan menampilkan hasil dari luas dan keliling. Untuk menampilkan hasil dan luas keliling dari prosedur yang kita buat tadi, kita tidak perlu menampilkan right length luas di sini. Kita hanya perlu menulis dengan nama prosedur yang kita buat tadi. Karena nama prosedur yang kita buat tadi hitung luas, kita hanya perlu mengulang kembali untuk menampilkan di program utama itu dengan nama prosedur yang kita buat. Seperti ini, hitung luas. Hitung luas nantinya pada program utama nanti akan membaca pada prosedur hitung luas di dalam ini, yaitu luas sama dengan P kali L, dan right length luasnya adalah luas. Nah, nanti di sini itu akan membaca isi dari prosedur yang kita masukkan tadi. Lalu sama yang kedua, hitung keliling juga. Untuk masukkan hitung keliling, kita tidak perlu repot-repot untuk menampilkan right length. Kita hanya perlu menampilkan
dari nama prosedur yang kita buat. Hitung keliling. Kita hanya menampilkan nama prosedurnya saja, dan nanti akan membaca dalam isi prosedur yang kita buat tadi. Setelah itu, return prosedur. Setelah itu kita akhiri program dengan end. Lalu setelah program yang kita buat sudah selesai, kita simpan. Nama programnya menghitung luas persegi panjang dot pas. Jangan lupa dalam mengesave file kita tulis directory file ini sebagai .pas untuk membaca bahwa program yang kita jalankan ini merupakan program bahasa Pascal. Kita simpan di Pascal. Save. Nah, setelah kita save, kita coba compile terlebih dahulu. Apakah program yang kita buat ini berhasil atau tidak? Nah, di sini sudah tertulis kompilasi sukses. Untuk menjalankan program yang kita buat, maka kita coba jalankan. Nah, di sini ada tulisan program untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Seperti yang tadi saya buat, program yang right line tadi, ini untuk memudahkan user bahwa program yang kita buka ini itu adalah untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, langsung saja di sini ada kita diminta untuk memasukkan panjang. Kita coba masukkan 3. Lalu kita juga meminta user untuk masukkan lebar. Kita coba masukkan 5. Nah, di sini langsung ada hasil dari prosedur yang kita buat. Di sini luasnya adalah 15 dan kelilingnya adalah 16. Ya, program yang kita jalankan berhasil. Ya, sekian dari tutorial pembelajaran bahasa Pascal mengenai prosedur dalam pembuatan program menghitung luas dan keliling persegi panjang. Lalu setelah itu, saya akan menjelaskan tentang manfaat dalam mempelajari PTI atau pengantar teknologi informasi. Nah, dalam pembelajaran PTI sendiri, kita pasti belajar tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari nanti ke depannya untuk semester-semester berikutnya pada yang kuliah. Untuk yang saya sendiri rasakan dalam manfaat belajar PTI itu banyak, yaitu dalam pembelajaran PTI mengantarkan kita lebih awal dalam proses perkuliahan di awal semester ini. Jadi dengan adanya PTI pada semester 1, kita sudah belajar mengenal terlebih dahulu apa itu teknologi, bahasa pemrograman, dan lainnya. Dan juga memudahkan kita nantinya dalam semester-semester berikutnya. Karena pada awal sudah diantarkan dan nantinya akan lebih mudah. Dan membantu pula dalam pelajaran lain. Misalnya, dalam pelajaran Alpro atau algoritma pemrograman dalam menggunakan bahasa C. Karena kita sudah belajar bahasa Pascal, pasti dalam belajar bahasa C maupun yang lain pun mudah, dan pastinya kita sudah mengenal terlebih dahulu sebelumnya dalam pelajaran PTI. Karena bahasa Pascal pun hampir serupa atau mirip dalam programnya pada bahasa-bahasa yang lain. Dan pelajaran PTI dan pastinya juga akan lebih mudah nantinya ke depan untuk membuat program-program yang akan kita buat. Karena dari namanya saja PTI yaitu pengantar teknologi, yaitu mengantarkan kita dalam pembelajaran supaya nantinya ketika kita belajar lebih mudah, karena dari awal kita sudah diantarkan untuk belajar dan memudahkan kita dalam pembelajaran pada bahasa pemrograman yang lain. Ya, sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.